الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا إذ ليس التواضع إلا عن رفعة فمتى أثبت بنفسك رفعة فأنت المتكبر حقا. Siapa-siapa yang menetapkan bagi dirinya tawadhu, maka ia orang yang sombong sebenarnya. Karena tiadalah tawadhu itu melainkan daripada sifat ketinggian. Maka manakala engkau menetapkan bagi dirimu ketinggian, maka engkau orang yang sombong sebenarnya. Kita semua makhluk ini adalah hina dan rendah, fakir dan lemah. Sifat yang seperti inilah adalah sebenarnya dan kita yakini. Melainkan orang yang dimuliakan Tuhan dan ditinggikannya. Jadi kalau orang itu merasa tawadhu, jar musannif, kita ini merasa tawadhu, tetapi di dalam hati kita itu ada sifat-sifat ketinggian. Itu berarti kita tuh sombong masih. Misalnya contohnya, aku bisa khutbah itu aja, inggih. Cuma aku tawadhu dari kan? Itu kan berartinya tuh kada tawadhu namanya. Aku ini merendah dari aja, padahal aku tahu aja itu aja. Nah itu berarti sifat kesombongan itu sebenarnya itulah sifat sombong yang sebenarnya. Orang yang menetapkan akan dirinya akan sifat-sifat yang tawadhu tadi, menyatakan dirinya tawadhu, tetapi di dalam hatinya itu ada mempunyai sifat bisa ya aku ujarnya. Nah itu Sidin, itulah orang itu kada tawadhu ngarannya. Itu ngarannya sombong yang sebenarnya ujar Sidin. Aku pun kayak itu aja bisa juga aja. Suruh orang menggetar juga lintur. Nah itulah kadang-kadang kita ini pemandiran karena Ustaz lah. Boy Ustaz nih imam aku sanggup itu aja. Imam apalah artinya imam ya, berdiri di muka aja ya Ustaz. Pas suruh orang tak kami. Nah ini tawadhu itu jadi Sidin, bukan kita menyatakan diri kita tuh tawadhu aku anu darain. Nah, kada kayak itu jadi Sidin. Kada seperti itu. Jadi tawadhu itu memang tumbuh daripada di dalam hati kita. Tetapi jadi Sidin, hendaklah kita meyakini apa-apa yang ada pada diri kita. Tawadhu itu yang sebenarnya yaitu sifat lemah dan fakir. Sifat lemah dan fakir. Ini yang perlu kita akui. Makanya kalau kita ini kan masalah tasawuf ini beda lah dengan biasanya itu. Jadi kalau masalah tasawuf ini orang itu bila selama inya jer ulun rancak itu padahkan selama orang itu merasa harap kada bakalan mencapai ma'rifat. Jadi kalau orang itu kada mengakui akan sifat-sifat kelemahan yang ada pada dirinya, maka orang itu tidak akan mencapai kema'rifahan. Dengan cara apa dia itu mencapai kema'rifahan? Yaitu mengakui sifat kelemahannya. Apa itu sifat kelemahannya? Yaitu sifat fakir seorang hamba. Hamba itu artinya beribadah. Beribadahlah. Habis itu bagawi apa aja? Itu untuk Allah Ta'ala, untuk tuannya. Itu ngarannya sifat hambaan. Timbul sifat kehambaannya itu. Jadi kalau kada ada sifat kehambaan, biar berzikir berhemat kada ada mulajat. Kada ada sifat kehambaan. Biar setinggi apa kita Ustaz belajar ilmu ma'rifat, kalau merasa harap dengan ilmu ma'rifat itu, pian kada dapat merasakannya kelejatan itu, kema'rifahan itu.
Kita nih belajar ilmu, tapi merasa ilmu ma'rifat kita nih harat orang lain kadeda nang bisanya. Kecuali kita aja, orang lain kadeda nang sampainya ilmu ini, kecuali kita aja. Itu sampai di ilmu aja kita belajar. Orang nang belajar ilmu ma'rifat tuh, habis itu mengamalkan gitu, belum tentunya mencapai ma'rifat. Kalau ini kada belajar membina hatinya, mentawadukkan hatinya tadi, merendahkan hatinya tadi, mengakui akan sifat kelemahannya. Jadi setinggi apapun kita belajar ilmu ma'rifat, yang penting kita itu dibimbing oleh guru kita. Bagaimana guru kita itu membimbing hati kita ini tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Banyaknya orang itu nang sembahyang, padahal ngerti jadinya sembahyang itu, bahwasanya sembahyang itu menyembah Allah Ta'ala. Banyaknya berzikir itu menyebut kebesaran Allah Ta'ala. Bahkan yang disebutnya itu zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hatinya, jiwanya kada bisa tunduk dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Di mana kada tunduknya itu? Yaitu masih merasa bahwasanya inya nang berzikir. Ulun gurai kada lagi lapas sudah masa ulun itu bisa berzikir itu. Ulun lapasakan. Cuma zikir ulun ini nang harat gurai barian wali. Nanti pegang zikirnya pulang. Makanya berhati-hati kita ini. Jadi sudah pas misalnya, makanya perlu berguru tadi itu. Jadi kadang-kadang kita ini kada berguru ini zikir diikuti, kita merasa berzikir pulang, dua ada tahijab. Belum lagi merasa dilihat orang pulang, maginya hilang kada ada sama sekali. Kada ada sama sekali. Nah itu. Mudahan kita lah terlepas itu. Jadi kita ini kada ada merasakan lezat itu apabila kayak itulah. Seberdaan itu pasti pian rasakan. Berzikir aja pian. Kalau pian itu merasa kada tawadhu lagi, kada merendahkan diri, merasa lemah lagi, kada bisa pian mencapaikan lezat dalam berzikir itu. Ya banyak orang mengadu itu berzikir guru aja 500 ulun ini pusing kepala aja. 500 berzikir 1000 pusing kepala. Sembahyang habis sembahyang malam. Semalaman Ustaz, subuhnya mengeluh. Lapah aku aja bakal malam tadi sembahyang ya. Kamu yang sembahyang. Kita merasa sembahyang, kita merasa kuat beribadah. Maksud tujuannya itu menyampaikan itu supaya orang tahu bahwasanya kita beribadah. Salah sebuting dah. Yang kedua pula, kita ini merasa bahwasanya kita ahli ibadah. Nah itu jadi lepas keduanya itu. Nah, mudah-mudahan lepas kita. Itulah maksudnya, jangan sampai yang seperti itu lah. Nah, jadi pian kalau menapaki dalam ilmu tasawuf ini, ilmu hakikat, ilmu batiniah, lalu kita mengamalkannya. Untuk mengamalkannya ulun perlu bimbingan pian. Perlu bimbingan. Kada mau kita nih belajar ilmu tasawuf nih misalnya sehari ini langsung isuk jadi wali, deh. Isuk langsung ma'rifah. Imba dibari guru nih lah langsung misalnya terbuka putuh kita kada. Ada belajar tauhid dulu, ba'amaliyah dulu. Biar aja ba'amaliyah, guru ulun ini mencari lezat ba'amaliyah kayak apa supaya lezat. Amaliyah aja dulu terus. Amaliyah aja. Amaliyah akan terus itu sampai kita merasakan kita nyaman dalam amaliyah itu, istiqamah sudah. Sudah istiqamah dengan ba'amaliyah itu, lalu kita lezat, nyaman, ikhlas dah ba'amaliyah itu. Kada ada beban lagi, kada berat lagi. Makanya kalau kita memulai beramaliyah masuk ke dalam suluk ini, jangan mengambil amaliyah itu langsung sebiji Quran. Amaliyah dijulungi guru sebukuan itu langsung diamalkan sebukuan itu misalnya, aja guru amalkan lah ikam lah. Ini aja. Wah, mengamalkan ini kawian banyak ya. Mana mengamaliyahkan ini pulang peguruan menyuruh aja. Nah, itu pian ambil yang pian ketujuh jen dari amalkan dulu. Jangan terpaksa. Karena kita ini belum lepas lagi, belum di makam tajrid lagi. Belum di makam tajrid nang kada begawian tuh Ustaz. Yang kada begawian kayak Ustaz ini kan kada begawian, nyaman orang ini bewiritan. Nyaman aja bewiritan. Biar sah 2 buku guru menjulungi. Kada jadi masalah. Masuk kamar buka wiritan. Ya Allah Ustaz, seperti biasa ya Allah. Berapa kuota habis itu? Wiritannya api, wiritannya adalah. Nah, jadi kita tuh itu wiritan ini jangan, tapi maksudnya jangan banyak langsung. Ulun kan ada pernah guru ulun memberi ulun lawas banyak kan ada. Tugal butingan aja. Maksudnya ini selesai sekian tahun, enggak tambah sidin. Sekian tahun ditambah. Jadi kalau sudah kita mengamalkan ditambah. Nah itu sampai berapa tahun kita mengamaliyahkannya. Kadada kita itu langsung banyak diberi guru. Ya kadada.
Langsung sedikit-sedikit aja kita diberi. Bila kita sudah istiqamah, tambahi perguruan lagi, tambahi perguruan lagi. Nah itu sudah dapat fadilatnya, keutamaannya, sudah bisanya merasakan. Hanya kita naik dinaikkan oleh guru, jangan naik surang. Ngitakan ya, jangan hendak naik surang Mbak Amalia nih. Kalau sudah di dalam bimbingan guru, jangan hendak naik surang. Nah, orang nih kalau dalam bimbingan guru jangan hendak naik surang Mbak Amalia. Kayak apa guru naik surang itu aja? Bila ada mendengar orang berceramah ini bagus ya, bacaannya pindah. Andiku ini kurang bagus ya, padilahnya biasa lawat ini aja ya. Kayak orang biasa aja. Ini pindah. Itu ngarannya kita kadang memegangi guru kita, mursid kita. Pegangi mursid kita itu biar bismillah. Jadi disuruh sidin bismillah tuh Pak. Mbak Sunan Kalijaga tuh bacaan lainnya. Menjaga tongkatnya aja, gurunya jaga tongkat, jaga aja tongkat. Pian kisah mursid, jaga akan tongkat aku aja ini. Ujung mati anak orang. Mursid belum seorang nyuruh menjagakan orang tongkat. Ya, mursid bujur-bujur, mursid murabbi bujur-bujur. Jadi apa yang diperintahkannya itu dilaksanakan. Makanya di antara orang itu murabbi itu berbeda-beda mendidik kita itu. Ada ikamnya di kamar aja. Bahaluat. Ada orang itu yang disuruh berjalan dia ikam. Berjalan dia sekian tahun sampai aku suruh bulik dia sidin. Sampai di mana kena ikam berjalan dia terus. Berjalan dia terus. Nanti di antaranya itu murabi ini melihat keadaan kita. Lihat sidin dasar penjalan orang ini. Baik suruh berjalan aja ini. Disuruh berzikir kada mampu orang ini. Ya orang ini suruh zikir kada mampu. Kadang itu. Kadang seperti itu. Tetapi dia itu dalam riadah yang seperti itulah dia itu kada lepas musahadah gurunya. Nyatakan bian setiap orang yang mengamalkan ini tarikat misalnya atau suluk dalam keadaan dalam bimbingan gurunya itu, dia itu kada lepas daripada mahabbah gurunya. Ini seluruh dirinya ini ingat dengan gurunya terusnya. Ingat dengan keadaan gurunya. Wiritannya tidak ada, cuma itu perintah gurunya. Jadi perintah itu seolah-olah berhadapannya dengan gurunya. Seolah-olah. Ini biar misalnya lah hendak sekumpul berjalan, hendak ke mana lah, ke tempat guru lah misalnya berjalan. Itu biar itu karena mahabbah yang tinggi itu mujahadahnya kuat. Di muka biar ini terbayang itu bang terus. Mujahadah tujuan biar ini mujahadahnya itu jangan lepas. Nah itu tasipak tunggul kah kada bawa di tahu urusannya. Sama menuju rumah bibinian tuh yang kita sayangi, cintai Allah Ta'ala. Sama dengan itu dengan Allah Ta'ala tuh. Itu mencintai ini. Jadi kita tuh kada bisa bagi ke kiri ke kanan, kada bisa hati kita itu inya aja di hadapan kita. Itu juga orang yang sudah masuk suluk ini, orang dalam keadaan salik ini hatinya tuh sudah mahabbahnya kuat dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia itu sudah tahu keadaan Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala. Sehingga dia tuh mujahadahnya tuh kuat. Mujahadahnya kuat. Setiap hari tenggelamnya di situ. Tenggelam memandang kebesarannya itu terus. Jadi kada bisa lepas seperti itu. Dari dalam setiap hari itunya asik aja. Kada dia tahu merasakan apa-apa lalu asiknya seperti itu. Yaitu dengan hilangnya sifat-sifat inya tadi itu hilang karena dalam keasikan tadi itu. Masya Allah lah. Kalau kita masuk ke situ itu nyaman namanya. Kita kada tahu jarsidin kita ini makhluk seberataan adalah hina dan rendah. Jadi wajar aja kita itu bersifat tawadhu. Jangan kita itu menyatakan kita sifat tawadhu kada. Memang kita itu rendah. Terkecuali jarsidin orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendakinya dan ditinggikannya. Kita tidak dapat mengetahui dengan yakin siapa orangnya. Jadi kita kada tahu. Bisa di antara pian ini misalnya ada orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Makanya orang ini tawadunya itu memang batiniah. Memandang orang itu lebih hebat darinya. Lebih hebat. Makanya orang di dalam keadaan salik ini biasanya ditinggalkannya macam-macam. Kada suka dimuliakan orang, kada suka. Kenapa? Karena kada tahu orang yang mulia itu siapa. Itu rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam belum tentu mulia, orang yang sembahyang di muka belum tentu lebih mulia yang di belakang. Makanya lebih memilih tawadhu'nya. Artinya merasa memang kada mempunyai apa-apa. Nah, seperti itu.
Kita ini kan sifat manusia kita ini suka dimuliakan orang. Yalah, suka dimuliakan orang. Nah, kalau kita menjalani salik ini, dalam keadaan salik ini, dalam kita hendak dekat dengan Allah Ta'ala ini, kita hindari itu. Kita hindari yang suka dimuliakan orang itu, dihindari. Dihindari untuk apa? Untuk memberikan hati kita ini jangan sampai tinggi terangkat hati kita. Jadi tinggalkan. Misalnya suka dimuliakan orang, ampih kita, jangan. Nih. Kita kan kadang-kadang suka, padahal itu cobaan kita untuk mencapai wasil itu. Hati kita kena kada bisa kosong. Terbiasa dimuliakan orang, pas kada dimuliakan orang, lalu sedih. Kada mau, berarti ke hati kita itu hendak minta muliakan orang. Ya itulah. Makanya orang yang dalam keadaan salik ini biasanya dia berujlah, berkhalwat, kada maunya kayak ini, kada maunya. Nah, kada mau ditinggalkan. Ulun peguruan tuh kada ada maunya sidin, mau khutbah kada mau, ceramah kada mau sidin. Belajar aja. Karena merasa lebih orang terus lebih utama. Lebih utama. Lebih bagus maksudnya orang tuh, padahal sidin alim. Alim sidin luar biasa alim, tapi sidin kada mau. Karena apabila kita ini terbiasa disanjung orang, dimuliakan orang, itu susah kita itu menghilangkan sifat kita itu hendak dimuliakan orang itu. Lalu kita ini merasa tinggi terus. Bila tulak misalnya berceramah kah, tulak itu pengajian kah, mun kada dimuliakan orang, rasa hambar rasanya. Itulah. Nang kedua di rumah itu nah bersiap-siap dah. Mudahan orang muliakan aku nih jah. Itu niatnya salah dah. Jadi susah. Orang itu susah. Jadi kalau bisa itu kita itu, kalau bisa banglah. Yang jarang orang nggak bisa. Namun kaina pian tahu ilmu rahasianya itu. Rahasianya itu nanti terbuka aja. Terbuka apabila pian sudah menjalaninya, terbuka. Nah, bila terbuka itu pian artinya tahu pian itu kada pian merendahkan diri seorang, tapi sudah melihat keadaan kedudukan kita itu rendah. Memang asalnya kita ini untuk wasil kepada Allah Ta'ala itu kita berusaha untuk merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Ta'ala. Iya tuh ngaran jar orang itu la maujuda, la qudrata, la iradata, la hayata illallah. Berzikir dengan menafikan apa yang ada pada diri kita nih. La ilaha illallah, la qudrata illallah, la ilaha illallah, la macam-macam la ilma illallah sampai sifat 7 itu habiskan. Supaya apa? Supaya yang ada di diri kita ini dimatikan seberitaan. Jangan ditimbulkan. Jangan merasa berilmu, jangan merasa berkuasa, jangan merasa berkehendak, jangan merasa hidup illallah. Itu ditinggikan terus, direndahkan terus, kita ditinggikan Allah Ta'ala. Kita rasakan apa yang ada pada diri kita ini adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Bepandir ini akan dipandirakan oleh Allah Ta'ala, didengarkan oleh Allah Ta'ala. Terus seperti itu. Nah, supaya sifat kehambaan itu timbul, sifat lemah tadi timbul dengan diri kita. Allah. Ketika tak dapat mengetahui yang yakin siapa orang yang orangnya, maka sifat yang kita yakini bagi diri kita hendaklah diakui. Nah itu. Jadi kalau memandang orang artinya lebih mulia dipandang orang itu, dipandang bahwasanya lebih hebat daripada kita. Kita ini hina terus kayak itu terus. Apalagi kita itu menisbahkan seperti zikir tadi, dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Sekali aja kita berzikir la ilaha illallah, la mustaghniyan an kulli ma siwahu illallah, wa mubtakiran ilaihi ma'adahu illallah. Itu kita rasakan bahwasanya Allah Ta'ala itu maha kaya, maha sempurna. Itu kita rasakan waktu mengucapkan la ilaha illallah itu. Kita ini hamba berhajat kepada Allah Ta'ala, berhajat kepada bergerak, berhajat kepada berdiam. Itu dinisbahkan kada usah ke orang, ke Allah Ta'ala kita nisbahkan. Diri kita ini apa kita bila kita itu tafakkur, bila kita itu berzikir, nisbahkan bukan kita yang bisa berzikir, tetapi kita ini berzikir sebagai hambanya Allah Ta'ala,
Mengingat Allah Ta'ala itu mampu karena diingatkan Allah Ta'ala. Berzikir itu mampu karena dizikirkan oleh Allah Ta'ala. Terus hati kita seperti itu. Tenggelam makan terus dalam kelemahan, dalam sifat kehambaan itu terus ya terus. Sampai nanti dibukakan rasa lezat, dibukakan rasa nyaman dalam berzikir itu. Merasakan bujur-bujur dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Benar-benar kita merasakan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dari luar sampai ke dalam kita rasakan bahwasanya kada lepas itu daripada imdadnya Allah Ta'ala, kada lepas daripada itu pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita menarik nafas, sambil kita merasakan bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini adalah dalam genggamannya Allah Ta'ala. Kada ada kita sedikit-dikit jua pun kada ada timbul perasaan kita nambah isi ini, isi itu, kada ada. Nah, itu benar-benar itu kita menyatakan diri kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu baru kada sifat sombong timbul. Jadi kalau beribadah itu kita tuh menimbulkan kayak itu. Nah, itu pasti sudah orang itu nyaman beribadah. Sembahyang tuh kada usah berzikir. Sembahyang tuh bila merasakan kayak itu bahwasanya kita ini kalau sembahyang mengangkat takbir Allahu Akbar, rasakan di dalam hati bahwasanya kita ini mengangkat takbir ini kada mampu kecuali ditolongi oleh Allah Ta'ala. Rasakan lewat nafas kita, rasakan lewat gerak kita, rasakan lewat pendengaran kita, rasakan lewat penglihatan kita bahwasanya seberataan yang ada mewujud pada diri kita ini, baik pendengaran, penglihatan, seberataan ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarik nafas kita, baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tenggelam kita, hidup kita, mati kita itu adalah kepunyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kayak itu, itu ma'rifat kita tuh dalam sembahyang. Itu namanya ma'rifat dalam sembahyang. Apabila orang itu memandang bahwasanya inya nang kada sembahyang, apabila inya itu kada inya yang berzikir, kada inya nang berduduk, kada inya nang berdiri, kada inya nang berpandir, kada inya nang melihat. Nah, itu ma'rifat itu namanya sudah orang itu. Ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifat dengan dirinya. Nah, setelah ma'rifat dengan dirinya ini lalu dibukakan Allah Ta'ala namanya futuhat. Terbuka rasa lezat. Ya kan biarlah terbukanya futuhat itu orang sering menyebutkan terbuka futuhat itu apa? Terbuka futuhat itu apabila pian awalnya itu pian merasa lezat dulu. Dalam beribadah itu merasa lezat. Pian itu merasa lezat, memandang diri pian itu lezat, rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Itu rasa dekat. Nanti pian melihat gerak pian, diam pian itu nyaman, lezat pian memandangnya itu. Nah, rasa dekat dengan Allah Ta'ala, rasa hampir. Kini pian mau rasakan bahwa bergerak pian ini, pian angkat tangan pian sedikit, pian turunakan, pian ucapakan alhamdulillah, pian lihati, pian pandang. Nah, itu pian bisa merasa lezat seperti itu. Nah, itu berarti terbuka pian sudah futuhat, berarti itu mulai terbuka. Futuhat pian itu mulai terbuka. Nanti diberikanlah rasa pian yang kada bergerak. Lalu itu pian benar-benar melihat kelezatan luar biasa itu. Melihat asalnya dari diri pian melihat. Dari pandangan pian, dari gerak pian itu, pian bisa hendak menangis, pian bisa hendak tertawa, bisa takurihing. Waktu itu keluar terbukanya itu. Nanti kalau sudah melihat pandangan kita pada diri kita ini lezat, itu sudah lezat, itu asik sudah pian. Itu pian kada perlu lagi berzikir. Karena setiap yang pian pandang, setiap pian gerakan itu jadi zikir sudah. Kenapa? Karena hati kita langsung mutasil, terhubung nanti. Langsung melihat pian kebesarannya ini. Ibaratnya sebijian melihat pian sudah. Nah, apabila sudah zahir nanti di zat kita ini, di diri kita ini, maka sekeliling pian itu menjadi seperti itu juga kena asik. Jadi asiknya. Ibarat pian itu memakai pakaian misalnya atau pakaian apa namanya itu, anggaplah punya kekasih pian. Orang yang pian cintai, pian pandangi terus pakaian yang pian cintai ini nah. Pusut-pusut bahan dicium-cium, tapi ingat terus bahwa sini ampun sidin, ampun pacar kita tadi itu nah. Kita pusut bajunya, wah senang benar kita, senang kita menciumnya itu. Keberatan itu, akhirnya kita memandang pakaian yang kita pakai tadi, pakaian kekasih kita tadi itu nah. Kita pandang asik akhirnya. Bila asik tuh pian kada perlu lagi memandangnya. Kenapa? Karena sudah mesra. Bila mesra itu digarakakan gin, jadi sudah. Paham pian lah, paham lah kira-kira. Tambus lah kira-kira. Hah? Ketinggian kah?
Tamsilnya ini ketinggian kah? Tamsilnya itu seperti itu. Tamsilnya tuh. Jadi kalau kita ini sudah asik dengan pakaiannya tadi, lalu kita pandang, lalu kita mesra, kada perlu lagi pian memandang. Kenapa? Begaraknya aja itu ingat pian. Paham kira-kira lah. Amun kita meyakini seberetaannya ampunnya Allah Ta'ala. Kita pandang, kita lihat, kita pusut, kita raba, kita cium, kita rasakan. Apabila sudah timbul asiknya itu, kada perlu lagi pian menyebut namanya. Karena namanya, asmanya, afalnya itu mesra dalam kita. Kita kada merasa lagi bila diberikan perasaan bahwasanya kita lagi yang punya ini. Itu berarti kita itu sudah mesra, sudah terbuka namanya, sudah dibukakan. Itu mukammil sudah namanya kita itu. Sempurna sudah diberikan Allah Ta'ala, mengenalnya, nampak dia tajalli sudah namanya. Nah itulah, Masya Allah. Mudah-mudahan seperti itu caranya lah. Kira-kira pian paham cara memusahadahannya? Caranya musahadah tuh seperti itu. Dalam artian berzikir, berduduk, berdiri sama sebertahan seperti itu. Kadang mesti waktu kita memegang tasbih aja, kada tasbih yang kita pegang tuh nah, kita pandang juga. Karena kada ada lepas di alam ini daripada afal dan sifatnya Allah Ta'ala. Jadi sebertaan yang kita lihat, kita rasa, kita pandang, sebertaan itu kita kada boleh melepaskannya. Harus di dalam hati kita itu menyatakan ini adalah mazhar kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesra akan terus itu, rasa akan terus. Kada perlu berzikir banyak untuk membuka futuhat itu. Asalkan pian merasakan bahwasanya seberataan ini yang pian pandang, pian japai, pian rasa itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pian tembus, insyaallah terbuka futuhat pian, insyaallah pian tajalli melihat kebesaran Allah Ta'ala itu di setiap gerak pian, di setiap diam pian, di setiap pian seberataan. Nanti kelihatan, nampak tajalli seberataan itu. Kada lepas lagi pian. Nah disitulah biar terbuka namanya futuhat atau diberikan kema'rifahan. Itu mendengar jigin bisa terbuka sebenarnya, mendengarkan itu bisa terbuka futuhat kita ini. Mudah-mudahan cepat kita. Bukanlah arti tawadu itu merendah diri yang di dalam pengakuannya dan perasaan hatinya. Orang yang tinggi lalu ia merendah. Jadi ngaran tawadu itu jisidin bukan kita ini aku kayak tadi kalau contohkan aku pada hendak dari itu jadinya. Padahal aku bisa aja. Itu ngarannya tawadu dimuntung, tetapi hatinya merasa tinggi namanya jisidin. Nah, yang demikian itu adalah takabur atau sombong. Lawannya tawadu seperti dijelaskan lagi oleh musannif. Laisal mutawaddi'ul ladzi ija tawadda'a ra'a annahu fawqa ma sana'a, walakinil mutawaddi'ul ladzi ija tawadda'a ra'a annahu duna ma sana'a. Nah, ngaran tawadu itu jersidin. Tawadu itu jersidin bukanlah orang tawadu itu apabila ia bertawadu ia memandang bahwasanya dia di atas barang yang diperbuatnya. Nah, tetapi orang tawadu itu ialah apabila ia bertawadu ia memandang bahwasanya dia itu bahwa di bawah barang yang diperbuatnya. Nah itu, tapi ini langsung kepada kita ini menisbahkan kepada Allah Ta'ala lah, menisbahkan. Amun ke makhluk sama seperti itu. Artinya memandang orang itu lebih mulia daripada kita, lebih banyak amaliyahnya daripada kita, lebih sempurnanya daripada kita. Kalau memandang kepada Allah Ta'ala itu jelas jadi sidin. Jangan kita itu merasa kita perbuatan kita itu lebih daripada yang lain, lebih daripada Allah Ta'ala. Ya tadi merasa kita nambah amaliyah, jangan. Tetapi apa yang kita perbuat ini kurang terus di hadapan Allah Ta'ala. Kita ini memperbuat itu kurang terus di hadapan Allah Ta'ala. Kita ini paling kada sempurna beribadah, padahal kita sudah sempurna melaksanakannya. Tetapi kita kadang mengakui bahwasanya yang kita perbuat ini adalah sempurna. Nah seperti itu.
Jadi itu tawadu nang sebenarnya jadi sidin. Jadi tawadu nanti ada tawadu nang sebenarnya. Ini tawadu nang maksudnya secara zahirnya seperti itu. Tetapi kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini memang kada bisa menyebutkan diri kita ini tawadu karena Allah taala lah yang lebih tahu. Cuma kita ini supaya tahu bahwasanya kita itu kalau pandangan hati kita itu jangan merasa perbuatan kita ini bahwasanya lebih artinya hebat sudah perbuatan kita ini sempurna, jangan. Tetapi kita pandang bahwasanya perbuatan kita ini adalah perbuatan yang kada sempurna kalau di hadapan Allah Ta'ala. Seberataan kayak itu. Pendengaran kita jangan diakui bahwasanya kita mendengar yang sempurna. Pendengaran ini kepunyaan kita, jangan. Seberataan itu adalah kepunyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diakui terus di dalam hati kita. Sampai kan? Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita seberataan, insyaallah nanti dipanjangkan umur, kita bisa menyambung lagi, insyaallah nanti kita mengetahui bagaimana tawadu yang hakiki yang sebenarnya. Tawadu yang hakiki yang sebenarnya. Nah, adapun yang ulun sampaikan di awal tadi itu adalah pembuka tawadu yang hakiki yang sebenarnya. Nanti terbukanya tawadu yang hakiki itu adalah pian benar-benar melihat kebesarannya Allah Ta'ala. Di situ pian kada kawa lagi beelak. Asalnya bepandir harat bahasa kita itu. Camat tuh harat aku aja. Pas camatnya datang. Nah, biar camat, ikam menyambut, ikam harat pada aku, mana andi ikam? Nah, itu baru nanti namanya tajalli, namanya itulah hakiki kita tuh merasakan tawadu yang sebenarnya nanti. Tawadu itu maksudnya rendah yang sebenarnya. Apabila zatnya itu bernampak, sifatnya itu bernampak dengan kita, maka disitulah tadi itu kita akan melihat kebesaran yang sebenarnya. Disitulah pian kada mengakui tawadu lagi, tetapi memang hancur pian kada ada lagi bersifat tawadu lagi, memang hancur. Kada ada lagi kita itu maksudnya sifat merendahkan, kada ada, lenyap dengan kebesarannya sudah. Jadi segala sesuatu yang punya kita ini hilang dengan kebesarannya. Nah, itu nanti tawadu yang hakiki yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita seberataan nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita cepat dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana birlana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana wa firlana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana wa firlana ma madha wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, la bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.